Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Quran Surah An-Naml ayat 18. Pada kesempatan kali ini akan dikisahkan tentang kisah semut yang bisa berbicara. Ketika rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam akan melintasi lembah yang ditempati sebagai sarang semut, dan beliau menyeru kepada semut-semut agar semut tersebut berlindung. Atas kebijakan Nabi Sulaiman inilah semut-semut itu memberikan pujian kepada Nabi Sulaiman. Kisahnya dimulai. Pada masa kanak-kanak, Nabiullah Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sebuah peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak Nabiullah Sulaiman dibuktikan dengan kecerdasannya dalam memecahkan berbagai masalah. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mengerti bahasa binatang. Pada suatu hari, rombongan besar Nabi Sulaiman alaihissalam hendak menuju lembah Asqalan, dan rombongan itu berdiri tegah gagah berani yang terdiri dari Nabi Sulaiman dan umatnya, yaitu malaikat, jin, serta binatang-binatang. Di tengah perjalanan beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, menyuruh rombongannya tiba-tiba berhenti. "Berhentilah sejenak. Kita beri waktu kepada makhluk Allah untuk menyelamatkan diri," ucap Nabi Sulaiman alaihissalam. "Wahai Nabiullah Sulaiman, mengapa kita tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan?" tanya salah satu rombongan. Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, "Di depan ada lembah semut yang di dalamnya terdapat jutaan semut. Mereka akan kusuruh untuk berlindung agar tidak terinjak oleh rombongan kita." Dari jarak yang cukup jauh itu, Nabi Sulaiman alaihissalam nampaknya mendengar dialog yang diucapkan oleh Raja Semut yang menyuruh para semut-semut untuk berlindung. Sungguh mukjizat yang sangat hebat dari Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Seseorang bisa mendengar pembicaraan hewan dari jarak yang sangat jauh. Dialah Nabiullah Sulaiman, raja segala raja yang pernah hidup di dunia ini, dan tidak akan pernah ada seorang raja pun di dunia ini yang sehebat beliau. "Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman," ucap Raja Semut. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar suara semut-semut yang ingin menyelamatkan diri masuk ke dalam sarang. Ketika kaum semut itu tengah sibuk menyelamatkan diri, Nabi Sulaiman kemudian menyuruh kepada rombongannya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh anugerah Allah. Meskipun diberi kekuatan hebat, Nabi Sulaiman ini tidak pernah bersikap sombong. Nabi Sulaiman memiliki rasa syukur yang luar biasa. Ucapan syukur yang selalu beliau ucapkan. Setelah beberapa saat berhenti,
Nabi Sulaiman dan para rombongannya kembali meneruskan perjalanan. Ketika melintasi lembah semut itu, Nabi Sulaiman dan rombongannya mendapat pujian dari Raja Semut. Kaum semut bersyukur karena sarangnya tidak rusak oleh rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kami takjub kepada Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa binatang, sehingga tidak ada satupun semut yang terbunuh. Kisah ini merupakan cuplikan dari Quran Surah An-Naml ayat 18. Seharusnya kita sebagai orang yang baik harus mencontoh beberapa kisah dan cerita yang terpuji. Di antaranya adalah salah satu adalah kisah tentang Nabi Sulaiman dan Raja Semut ini. Meskipun Nabi Sulaiman merupakan orang yang mempunyai kelebihan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya, jangankan membunuh manusia, membunuh seekor semut saja tidak dilakukan oleh beliau Nabi Sulaiman. Pada zaman sekarang ini, jangankan semut, sesama orang, sesama manusia saling menyakiti, saling membunuh, saling bertengkar, padahal mereka masih seagama. Sungguh fenomena yang prihatinkan. Mari dari kreator, dari penulis, mengajak kepada seluruh kawan-kawan untuk tetap menghargai satu sama lain. Jangan sampai menyakiti baik hati, perasaan, apalagi sampai menyakiti fisik. Fenomena yang terlihat sekarang, orang berkelompok-kelompok, saling mendukung kelompoknya dan juga memusuhi kelompok lain. Hal itu tidaklah benar, walaupun dengan dalil jihad. Jihad yang sebenarnya adalah melakukan kebaikan kepada sesama manusia, tolong menolong dalam kebajikan, kasih sayang kepada sesama manusia, tidak saling menyakiti dan tidak saling menghancurkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi segala makhluknya. Demikian ulasan sedikit dari kreator, semoga dapat menjadi manfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, datangnya dari Yang Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.